welcome to my YouTube channel. Hari ini saya lagi pengen bikin seafood mentai. Mungkin teman-teman banyak yang sudah pernah nyobain salmon mentai. Nah, di sini salmonnya akan saya ganti dengan beberapa macam seafood. Sebetulnya mentai itu saya sudah kenal dari zaman dulu sekali. Waktu saya sekolah, saya sempat bekerja di restoran Jepang waktu di US. Tapi kalau di sana namanya bukan mentai, namanya dynamite. Jadi kalau ke US, biasanya kalau kita ke sushi restaurant atau Japanese restaurants di mana-mana, ada menu yang namanya seafood seafood dynamite atau kadang salmon dynamite, scallops dynamite, crab dynamite, apapun itu, dia mirip sekali dengan mentai. Cara bikinnya, terus bahan-bahannya juga sama, tapi namanya saja yang berbeda. Di sini saya mau bikin versi yang untuk sharing. Nanti bawahnya juga udah bisa kita langsung kasih nasi Jepang, atau kalau mau tanpa nasi, it's up to you. Tinggal waktu makannya aja, mungkin nasinya udah kita taruh di piring ya. Nah, saya bikin yang untuk adonan seafood mentainya, kita bikin terpisah, kemudian kita taruh di atasnya, baru nanti kita brulee di oven. Saya tunjukin ya caranya. Ya, untuk bahan mentai kita pakai seafoodnya. Yang pertama adalah surimi. Surimi ini adalah daging kepiting imitasi. Kalau mau pakai daging kepiting yang fresh juga bisa, malahan lebih enak lagi. Terus ada scallops. Scallops ini daging kerang kipas. Mungkin kita agak jarang ya makan scallops, tapi di supermarket ada jualannya dan dia ada beda-beda ukuran. Ada yang besar sekali, ada yang sedang. Saya pakainya yang kecil-kecil. Terus ada juga daging kerang hijau, tapi kalau yang kerang hijaunya ini dia udah mateng, jadi nanti nggak mau kita tumis lagi. Terus udang kecil-kecil, juga yang scallops dan udang karena dia masih mentah, mau saya tumis sebentar. Ada resep yang bilang langsung aja dipanggang di oven, cuman bagi saya kalau langsung dipanggang di oven dia akan sedikit berair. Jadi yang dua ini mau kita tumis, tapi sebelumnya yang suriminya mau saya siapin dulu ya. Suriminya di sini kita pakai 100 gram. Terus mau saya potong-potong ukurannya lebih kecil aja. Jadi tinggal dipotong-potong just like this. Sekarang kita tumis dulu seafoodnya. Seafoodnya cuman mau saya tumis pakai butter sama sedikit garlic powder. Atau kalau mau pakai bawang putih yang fresh dicincang juga bisa. Kalau untuk seafood, I love using butter karena rasanya itu ya the creaminess of the butter. Terus seafood juga kan manis, it goes really well together. Dan kalau seafood, apalagi seafood yang kecil-kecil seperti ini kan masaknya sebentar sekali. Jadi kalau pakai butter itu aman, dia nggak bakal kebakar. So I just put a little bit of butter, sekitar setengah sendok makan di sini. Biarkan dia meleleh. Untuk yang scallopsnya saya pakainya 125 gram. Udah gitu udangnya di sini 100 gram. Sama yang kerang ijonya saya pakai kurang lebih 60 gram. I mean it's really up to you ya. Dia untuk yang bahan-bahan dasarnya ini sebetulnya jumlah seafoodnya itu bisa disesuaikan dengan jumlah yang kita punya. Nanti paling tinggal mayonesnya atau srirachanya yang kita adjust lagi. Oke. Butternya tunggu meleleh. Nah, kalau udah meleleh, kita masukin yang udang. Ini tumisnya sebentar aja ya. Kita cuma mau dia mateng, tapi jangan sampai overcook. Apalagi seafood yang kecil-kecil seperti ini cepat sekali matangnya. Scallopsnya juga saya masukin. Like this. Kita kasih bawang putih bubuk ya. Seperti ini. Sama saya kasih garam. Garam cukupnya. Nah, kita masak. Jadi dia kalau yang udang nanti warnanya langsung berubah menjadi pink. Sedangkan kalau yang scallops yang tadinya lebih kayak agak warnanya kan putih tapi agak bening, nanti putihnya itu lebih keluar lagi. Jadi kita tumis. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kan airnya banyak ya. Nah, ini dia tadi kalau adonan yang mentainya langsung kita tambahkan seafood yang mentah. Nanti yang ada dia jadinya terlalu berair. Oleh karena itu sebaiknya kita tumis dulu seperti ini. Pokoknya ingat kalau numis seafood jangan sampai overcook, very important.
Udangnya juga ukurannya bisa di-adjust. Kalau teman-teman mau pakai yang lebih besar juga no problem. Oke. See, this is all done. Ini udah mateng. Iya, scallopsnya juga udah lebih mateng. Nah, ini udah cukup, udah bisa kita matikan. Ya. Terus sekarang kita aduk untuk adonan mentainya. Tadi yang saya bilang surimi, daging kepiting imitasi kita masukkan. Terus yang kerangnya juga kita masukkan ke mangkok seperti ini. Terus ini mau saya tambahkan mayones. Mayonesnya kalau untuk resep mentai atau dynamite sebaiknya pakai mayonesnya mayones Jepang biar lebih dapet rasanya. Ya, kalau mayones Jepang ini biasanya dia rasanya itu agak slightly different. Dia agak sedikit lebih ada manisnya daripada yang mayones biasa. Saya belinya ini di supermarket yang Jepang. Terus banyak juga resep yang lebih banyak mayonesnya. Kalau saya sih lebih suka lebih banyak seafoodnya. Seafoodnya itu yang saya pengen tonjolkan sekali. Jadi mayones itu cuma sebagai binder, sebagai perekat ya. Oke, mayones. Kemudian kita kasih 1 sendok teh gula pasir. Terus kita kasih saus sambal sriracha. Sriracha ini rasanya khas ya, beda sama saus sambal yang kita biasa. Kalau yang saus sambal kita itu rasanya manis sekali. Terus teksturnya juga agak sedikit beda. Jadi sebisa mungkin pakainya yang sriracha, tapi kalau enggak ya udah bisa pakai yang saus sambal kita biasa. Nah, ini bisa kita adjust. Kalau mau 1 sendok boleh, atau mau 2 sendok juga boleh. It's up to you. Di sini saya pakai sekitar 1 sendok dulu. Yang penting nanti warnanya harus kelihatan ya, pinknya itu. Terus saya kasih sedikit minyak wijen. Minyak wijen ini sedikit aja. Kalau saya sih pakainya setengah sendok teh karena dia kuat sekali ya rasanya. So you don't need that much at all. Ini kita aduk, sama kita kasih juga sedikit garam. Nanti ini harus kita cobain lagi ya. Dan jeruk nipis. Sini jeruk nipisnya. Ups. Oke, saya pakai 1 buah jeruk nipis ya. Terus ini kita aduk dulu. Sepertinya srirachanya masih kurang karena warnanya belum keluar. Saya sukanya tuh warnanya tuh pinknya keluar ya. Jadi saya tambahin lagi srirachanya. Cuman it's always a good idea untuk dimulai dari 1 sendok dulu. Jadi srirachanya 2 sendok seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan yang seafood. Ini seafoodnya seperti saya bilang airnya banyak sekali. Jadi mungkin sebaiknya saya saring ya. Karena kita nggak mau adonan kita terlalu berair. So this is why we need to saute. Jadi saya sisihkan, balikin lagi. Ya, kita aduk. Nah, kan yang adonan saya ini lebih banyak seafoodnya daripada yang saus mayonesnya itu ya. Kadang-kadang kalau kita beli sama orang, saus mayonesnya itu banyak sekali, sedangkan seafoodnya bagi saya agak sedikit pelit. Oke, kita tambahkan masago. Masago ini telur ikan yang kecil-kecil, bisa dibeli di supermarket atau kalau ada Japanese supermarket. Kalau saya sih enak, dekat rumah ada Japanese supermarket, jadi saya beli di sana. Terus ini saya suka sekali sama masago, dia sering ada di sushi juga ya. Saya pakainya 2 sendok makan. Saya suka masagonya agak banyak. I love the flavor so much. Terus teksturnya juga kalau di mulut dia yang kayak popping, yang kayak it's very satisfying ya, makannya itu kayak meletus di dalam mulut. Oke, so this is
our mentai adonannya saya cicipin dulu ya. Sudah nggak sabar. Kurang asin. Garamnya kita tambahin dikit lagi. Oh wow, ini seafood semua isinya. Ditambahin mayones, rasa umaminya benar-benar keluar ya. Apalagi ada masago. Terus tadi gula pasirnya udah cukup 1 sendok teh. So this is perfect. Ini tinggal, tinggal kita taruh di atas nasi sekarang. Oke, nasinya di sini kita pakai nasinya nasi Jepang. Jadi pakai beras Jepang. Beras Jepang yang udah dimasak. Beras Jepang dia ini airnya agak dikurangin sedikit ya daripada yang air nasi biasa. Dia bentuk berasnya itu lebih pendek-pendek. So, nasinya tinggal kita taruh aja di bawah. Ini this one is for sharing. This is quite a big portion ya untuk satu orang. Atau kalau mau bikin yang individual untuk dijual itu bisa pakai tempat aluminium yang kecil-kecil. Tapi di sini kan for my family kita langsung aja sharing yang gede seperti ini. Atau kalau mau dipanggang tanpa nasi di bawahnya juga no problem. Kalau saya dulu di restoran Jepang yang di waktu tempat saya kerja waktu zaman sekolah itu dia tanpa nasi di bawahnya. Jadi kalau mau nasi itu udah pesen yang beda. Oke, so I think that's enough. Terus sekarang kita tambahkan our seafood mentai di atasnya, just like this. Ya. Jadi kita tutupi nasinya itu dengan our seafood mentai. Nah, kalau teman-teman pengen lebih creamy lagi, mayonesnya boleh ditambah. Cuma nanti di-adjust lagi ya rasa-rasanya ya. Kalau saya jujur, I like mayonnaise tapi I'm not too crazy. Jadi kalau saya sih pakai mayonnaise itu cuman ya untuk sebagai bindernya saja. Biasanya nggak terlalu saya taruh yang banyak sekali. Karena saya pengen lebih banyak seafoodnya yang kerasa, bukan mayonesnya ya. Nah, kalau udah seperti ini, baru saya tutupi lagi dengan sisa mayones. Oke, ini kita panggang di oven. Saya pakainya api atas bawah. Apinya saya pakai suhu 220 derajat sampai atasnya ini agak sedikit kecoklatan. Ada juga orang yang suka ditambahkan keju di atasnya, but for me personally keju dengan seafood agak sedikit kurang nyambung ya. So I stay away from cheese if I'm using seafood. Oke, kita taruh di oven. Ini yang sudah keluar dari oven masih panas, tapi bagi saya warnanya agak sedikit kurang keluar. Jadi atasnya mau saya torch lagi. Saya punya torch, ini kepake sekali ya. Kalau saya bikin dessert, creme brulee dan sebagainya, selalu saya pakai torch kecil seperti ini. Jualnya juga di toko seperti Ace Hardware gitu biasanya ada jualannya. Alright, that's it. Ini udah bisa langsung disantap, cuman kalau bagi saya biar atasnya itu lebih kelihatan cakep ya, saya kasih seaweed like this. Terus masih ada sisa masago, sayang kalau nggak dipakai. Ini saya taruh juga di atasnya, just like this. Delicious. This is it, seafood mentai yang dijamin pasti disuka oleh keluarga. Teman-teman, if you like this recipe, jangan lupa untuk di-comment, di-like, di-share, and subscribe. See you next time!